Mungkin yang pertama kali harus dijelaskan adalah apa itu amicus curiae gitu ya. Karena ini istilah yang belum tentu semua orang paham. Padahal dia sebenarnya salah satu peluang keterlibatan partisipasi publik untuk memberikan masukan pandangannya ya. Jadi amicus curiae itu adalah sahabat pengadilan. Nah, dalam praktek peradilan di Indonesia dimungkinkan untuk publik ini siapa aja deh yang punya kepentingan dengan perkara sesuatu yang sedang diproses di pengadilan atau sebuah perkara gitu. Bisa itu kampus, dosen kah, atau mungkin organisasi kemahasiswaan atau LSM, ormas atau siapapun gitu ya. Untuk memberikan pendapat hukumnya. Pendapat hukum itu yang paling penting kata kuncinya. Dengan harapan itu menjadi bahan pertimbangan majelis hakim. Oke? Nah, dokumennya sendiri itu disebut amicus brief. Nah, pasti kita bertanya, ini boleh enggak ya secara undang-undang? Nah, undang-undang kekuasaan kehakiman itu memberikan ruang untuk sahabat pengadilan ini atau amicus curiae ini. Nah, di undang-undang kekuasaan kehakiman mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nah, peluang hukum inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Huma ketika ada gugatan atas Surat Presiden Republik Indonesia nomor R06/02/2020 perihal rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020. Nah, pada intinya surat Presiden ini menandakan penyerahan RUU Cipta Kerja hasil penyusunan di pemerintah untuk dibawa ke tahap pembahasan di DPR RI. Dan surat Presiden RUU Cipta Kerja saat ini sedang melalui tahap pembahasan. Amicus curiae brief itu ditujukan pada gugatan masyarakat sejumlah organisasi masyarakat sipil atau LSM atas surat Presiden nomor R/06/Pres/02/2020 perihal rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia pada tanggal 7 Februari 2020. Konsekuensi surat tersebut adalah pembahasan atas RUU terus berlanjut hingga saat sekarang, dan surat inilah yang jadi bahan gugatan di PT UN Jakarta dengan nomor perkara 97/G/2020 PT UN Jakarta. Lantas kenapa penting kami terlibat sebagai salah satu amicus curiae? Karena kami melihat RUU ini akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, petani, perempuan, buruh, nelayan, aktivis lingkungan, guru, dosen, mahasiswa, konsumen, pengusaha, sektor informal, pencari kerja, dan secara umum memang sangat merusak tatanan demokrasi kita. Jadi jika dibilang ini akan menjadi peluang pekerja menciptakan lapangan kerja, sebenarnya harus dilihat kembali. Dokumen itu sendiri juga mengelaborasi mengapa surat Presiden sebagai sebuah keputusan tata usaha negara, penilaian kesesuaiannya dengan prosedur harus dilihat secara keseluruhan dalam proses penyusunan rancangan undang-undang oleh pemerintah sebagai pengusul RUU. Karena dari awal, terutama pidato pelantikan Presiden kali kedua, sampai RUU masuk prolegnas, sampai terbitnya Surpres itu sendiri, masyarakat hukum adat sama sekali tidak diberikan akses. Maka bisa dikatakan surat Presiden diterbitkan dengan melanggar hak masyarakat hukum adat atas partisipasinya. Bahkan dalil ini juga didukung oleh Komnas HAM dan Ombudsman bahwa penyusunan RUU Cipta Kerja tidak partisipatif. Ini hal yang sangat prinsip ketika bicara penyusunan sebuah perundangan di negeri ini. Nah, yang ketiga adalah kami juga melihat bahwa dengan tidak membuka akses bagi masyarakat hukum adat, pemerintah telah melanggar prinsip FPIC atau yang dalam bahasa kita sebut Padiatapa, dan telah melakukan diskriminasi
bagi masyarakat hukum itu sendiri. Secara khusus FPIC atau Free Prior Informed Consent mensyaratkan pemerintah untuk meminta persetujuan masyarakat hukum adat sebelum menetapkan keputusan. Jadi apa yang hendak dilakukan pada sebuah komunitas itu harus mereka ketahui, karena sebenarnya ini prinsip dalam hukum kesehatan ya. Jadi tindakan yang akan diberikan, treatment apapun itu harus dia tahu, dan termasuk konsekuensi yang akan mungkin terjadi. Jadi dalam menetapkan sebuah keputusan sangat penting si yang akan diatur ini ikut berperan serta, termasuk dalam menyusun RUU Cipta Kerja. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melibatkan mereka sebenarnya. Sehingga poin berikutnya adalah konsekuensi dari tidak melibatkan masyarakat hukum adat adalah juga melanggar kewajiban Indonesia sebagai pihak yang ikut terlibat dalam konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Berarti dengan tidak melibatkan masyarakat hukum adat dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, pemerintah telah melakukan diskriminasi terhadap masyarakat hukum adat. Ini jelas-jelas pelanggaran hak asasi manusia yang sangat mendasar tentunya. Ya, tentunya target yang diharapkan HUMA kepada majelis hakim yang mulia dan terhormat adalah memohon kebijaksanaan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan para penggugat, menyatakan batal atau tidak sah surat presiden, dan mewajibkan tergugat untuk mencabut surat presiden, karena konsekuensi yang sudah kami sebutkan sebelumnya, bahwa ini salah satu bentuk tindakan pelanggaran HAM kalau ini tetap diteruskan. Dan saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara benar-benar jadi harapan masyarakat sipil untuk melawan oligarki dan kesenangan negara. Kita lihat sikap eksekutif dan legislatif sangat tidak partisipatif ya, dan inilah salah satu celah, salah satu cara untuk memperbaiki sikap tadi. Dan ketakutan kami akan semakin bertambah dengan disahkannya revisi Undang-Undang MK, ini akan semakin memperburuk situasi yang ada. Dan dalam situasi ini, posisi Pengadilan Tata Usaha Negara semakin menjadi satu-satunya harapan terakhir ya. Oke, untuk teman-teman masyarakat sipil, agenda persidangan terakhir pemeriksaan saksi sudah dilakukan, saksi dari pihak tergugat sudah dilakukan pada tanggal 22 September 2020. Nah, masih ada kesempatan sebelum putusan dibacakan atau ditetapkan untuk menyuarakan penolakan dengan mengirim amicus curiae brief untuk perkara ini, terutama yang ditujukan pada majelis hakim, sehingga ruang itu masih terbuka walaupun masih pendek, tapi teman-teman bisa mengirimkannya secepat mungkin. 2-3 halaman sangat penting dan cukup berharga untuk membantu majelis hakim yang mulia membuat keputusan yang terbaik bagi rakyat Indonesia dan bagi masyarakat.